Nah, tadi yang kucatat di sini hukum hanya untuk Bani Israel. Salah Bang Juma. Syukron. Yesaya, tunggu. Mazmur 40 ayat 9. Ini kitab Mazmur ini kitab suci sebagai penuntun kepada seluruh umat manusia, bukan hanya Bani Israel dong. Salah. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Udah? Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan punah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Di bumi ya, bukan di Bani Israel, di bumi. Nah, sekarang Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Taurat itu apa? Itu 10 hukum. Hanya itu yang diturunkan kepada si Musa, lalu diteruskan turun-temurun. Nah, jadi makanya Yesus juga mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Mana mungkin hanya di Israel sampai ke ujung bumi, sampai ke Medan, sampai ke Barus, ke kampungku tuh. Jadi jangan salah Bang Juma. Paulus tingkah lakunya dulu membantai murid-murid Yesus. Yes, gara-gara itulah makanya dia ditobatkan oleh Yesus, didatangi Yesus dia melalui cahaya. Maka bertobatlah dia, maka menginjillah dia bersama para murid-murid Yesus, dan makin bertambah banyaklah pengikut-pengikut Yesus. Udah selesai. Gak bisa kita mengarang-mengarang, harus bercerita sejujur-jujurnya. Sekian. Coba ditambahi adikku Fiji ini dulu. Mungkin itu aja. Dan kalau murid Yesus itu tidak menceritakan tentang Injil, mungkin agama Kristen itu tidak menjadi mayoritas terbesar di dunia. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Jadi ibu melakukan tambal sulam. Ketika ada perintah hanya untuk Bani Israel, Anda tutupi dengan perintah-perintah Tuhan kemudian yang harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Tentang Taurat harus sampai ke ujung bumi. Tentang Mazmur ke ujung bumi. Tentang Injil ke ujung bumi. Tentang Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, diberitakan sampai ke ujung bumi. Memang betul. Tapi syariat hukum itu berlaku hanya untuk Bani Israel dan orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Baik itu yang mereka merdekakan atau mereka beli, itu memang betul. Tetapi untuk komunitas Roma, Yunani, itu nggak ada cerita. Komunitas Batak itu nggak ada cerita, kecuali orang Batak yang hidup di tengah-tengah pemukiman Bani Israel. Mazmur 147, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, syariat-syariatnya, hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Dalil Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kita mau kemana? Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi tidak ada dasar pijakan kemudian bahwa Bani Israel menerima hukum dari Tuhan dan hukum itu hanya untuk seluruh umat manusia. Itu nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tapi kalau kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, itu memang harus diberitakan. Al-Quran memberitakan itu, tetapi hukum-hukum yang datang kepada mereka itu hanya mengikat mereka. Bagaimana kemudian hukum yang datang kepada Bani Israel ini kemudian dipatahkan? Oh, harus ada yang mengarang, harus ada yang membuat cerita, harus ada yang melebih-lebihkan, harus ada yang merusak tatanan itu untuk supaya dipercaya. Contoh, Roma 1 nomor 16.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Orang Yahudi dan orang Yunani. Siapa perbuatan ini? Perbuatan Paulus. Membantah ajaran Tuhan tadi. Aku tidak melakukan perintah ini kepada bangsa lain. Hukum-hukumku tidak mereka kenal. Tapi Paulus mengatakan, dan juga orang Yunani. Apa akibatnya? Kita baca apa yang dituliskan kemudian oleh Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 21, ya, di situ sangat jelas dikatakan, ketika masa 7 hari itu sudah hampir terakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia. Nah ini, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait suci, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap Paulus sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolong, inilah Paulus yang di mana-mana mengajar orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait suci dan menajiskan tempat suci ini. Orang Yunani itu orang najis, orang yang tidak bersunat, orang najis gak boleh masuk ke dalam bait suci. Tapi Paulus mengatakan, oh enggak apa-apa, oh sunat itu tidak apa-apa, enggak dilakukan. Justru kalau kau bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Jadi bagaimana mungkin kemudian hukum Tuhan datang kepada orang Kristen? Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Di dalam Kejadian 17 nomor 7 nomor 14, di situ dikatakan, barang siapa yang tidak bersunat nonotnya, bunuhlah dia, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Kristen ini miliaran ini harus dibunuh semua ini sebenarnya, karena itu perintah Tuhan di dalam Kejadian 17 nomor 14, bunuh. Tapi Paulus pasang badan, tunggu. Itu hanya berlaku sampai Yohanes, sekarang nggak lagi. Itu hanya berlaku sampai Meleaki, sekarang nggak lagi. Sekarang nggak lagi. Justru sekarang kalau kau sunatkan nonatmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi memang harus ada kemudian yang membantu orang Kristen pasang badan agar ajarannya itu dianggap sebagai ajaran yang benar. Kemudian yang terakhir, saudara tadi mengatakan bahwasanya kalau murid Yesus tidak mengajarkan, maka Romawi tidak akan banyak, Kristen tidak akan banyak. Bung, Matius 24 nomor 24 dan seterusnya Anda baca, apa kata Yesus? Nabi palsu, pengajar palsu itu akan menyesatkan banyak manusia. Jadi kalau tidak banyak Kristen, salah Yesus, harus banyak. Jadi jangan Anda bangga dengan banyaknya. Mereka banyak menjadi Kristen bukan karena belajar Bible, tetapi karena doktrin dan dogma. Bukan karena belajar dan mendalami Bible, tetapi karena doktrin dan dogma. Sekali lagi, bukan karena belajar Bible, tapi karena doktrin dan dogma. Mau kemana lagi? Mau ke agama mana? Mau menyembah patung? Nggak mungkin. Mau menyembah batu? Nggak mungkin. Mau menyembah pohon? Nggak mungkin. Mau menyembah hantu? Nggak mungkin. Satu-satunya jalan adalah mengikuti ajaran orang Farisi. Apa itu? Menyembah Nabi Tuhan, yaitu Yesus. Kenapa? Yesus bisa bermujizat, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat. Karena kemampuan-kemampuan itulah kemudian mereka menjadikan Yesus itu Tuhan. Apa dalilnya? Coba Anda lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkit untuk dijadikan sebagai Tuhan oleh Tuhan. Nah, kan lucu. Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, menyembah dewa Zeus, menyembah dewa Horus, menyembah Hercules, menuju kepada penyembahan kepada Yesus. Itu yang mereka lakoni. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan Kristen itu banyak, kenapa tidak banyak? Yang penguasa yang membuatnya menjadi banyak, siapa itu? Kekaisaran Roma.